Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan belajar secara sekilas mengenai pengantar ilmu waris. Selanjutnya nanti kita diskusi supaya lebih aktif ya, lebih interaktif. Kemudian kalian mencari referensi-referensi tentang ilmu waris, nanti kita saling berdiskusi, saling melengkapi. Saya pun masih belajar. Baik teman-teman mahasiswa semua, pertemuan ini kita akan membahas mengenai definisi dulu, kemudian tujuan dan sebab, kemudian rukun waris, selanjutnya perbedaan waris, hibah dan wasiat, kemudian tabel dan skema waris. Nanti kita akan melihat apakah kita termasuk ahli waris atau bukan. Baik. Rekan-rekan mahasiswaku semua, bahwa waris adalah dalam kamus besar ya, orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Itu secara umumnya. Kata waris berasal dari kata warosa yarisu warisan. Artinya adalah waris. Contoh, yang artinya mewarisi harta ayahnya. Bisa dipahami ya? Baik rekan-rekan mahasiswaku semua, waris dalam hukum Islam seperti apa ini? Hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Dan juga sebagai aturan tentang perpindahan hak milik. Yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Istilah lain waris disebut juga dengan ilmu faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerima dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Itu mengenai konsep definisi waris ya. Dalilnya apa? Sebetulnya dalil mengenai waris itu banyak. Saya mengambil beberapa saja yang tentunya nanti bisa kalian baca-baca, kalian renungkan dan kalian amalkan. Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 7. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil insaini. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki dengan bagaimana bagian dengan anak perempuan. Anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Quran surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibun mimma taraka walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma taraka walidani wal aqrabun mimma qala minhu au aksar nasiban mafrudon. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak. Bagi wanita ada hak bagian pula peninggalan dari ibu bapak kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Kita laki-laki, kalian perempuan, laki-laki, anak perempuan dapat berapa, kalian dapat berapa. Bisa dipahami ya? Lanjut.
Tujuan dan sebab kewarisan. Secara umum, tujuan mempelajari ilmu fikih atau ilmu waris supaya kita mampu untuk memahami serta melaksanakan dalam pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh terdahulu kita kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa khusus, tujuan kita tahu ya, minimal tahu mengenai waris. Kenapa? Masalah waris itu sangat sensitif bagi keluarga kalian, bagi keluarga saya, bagi keluarga umumnya. Mengapa sensitif? Karena ini mengenai harta benda. Kita akan silau dengan harta. Kalian akan silau dengan harta, apalagi waris. Jika tidak paham, tidak mengetahui, minimal tahulah. Kalaupun kalian tak paham, tidak mengetahui, tanya kepada yang tahu. Tanya kepada majelis ulama. Tanya kepada ustadz-ustadz atau pakar-pakar mengenai waris. Supaya apa? Tidak terjadi konflik antar keluarga. Rebutan waris. Konflik antar internal nih. Hanya gara-gara waris ya, menimbulkan kriminal masuk ke wilayah hukum, itu naudzubillah. Rekan-rekan mahasiswaku semua, mengetahui dengan jelas siapa yang memang berhak untuk mendapatkan dan menerima akan harta warisan. Yang kedua, menentukan dalam pembagian dengan benar. Nah, ini terhindar dari perselisihan, konflik, rebutan. Ada ayah meninggal, warisnya hartanya cuman sepeda motor, anaknya 3, rebutan masalah motor. Itu luar biasa. Ada yang sampai ke tingkat pengadilan. Wah, bapak ibunya almarhum digugat, saya belum dapat waris nih, lewat pengadilan. Wah, luar biasa. Ini perlu dihindari teman-teman semua. Kalau bisa kalian jangan mengharapkan waris dari bapak ibu kalian. Usaha dengan tangan kalian sendiri. Usaha dengan keringat kalian sendiri. Biarkan waris itu. Ya. Jangan rebutan mengenai waris. Saya belum dapat waris. Saya ini mbak itu kok dapat waris banyak, saya dikit. Wah, ini apa? Konflik. Kalau tidak menerima, udah lewat pengadilan, lewat jalur hukum dan lain. Kalau tidak terima lagi, nah, kalau iman kita gak kuat, iman kalian tidak kuat, sudah masuk ke wilayah kriminal, pembunuh, gara-gara sepele, waris kok direbutkan. Mendingan kita, kalian, saya usaha sendiri, kecil gak apa-apa, sedikit gak apa-apa. Jangan rebutan waris, udah biarin waris itu yang membagi Pak almarhum, yang bagi bapak kalian atau ibu kalian ya. Silakan, tapi jangan mengharapkan warisan nenek moyang, warisan keluarga kalian. Ya, lebih baik kalian mendapatkan harta benda atas usaha jeripayah kalian. Jangan silau dengan kendaraan mobil mewah ya. Itu bukan milik kalian, itu milik orang tua kalian. Yang cewek-cewek ini jangan silau terhadap cowok-cowok ya, yang punya kemegahan, kemewahan. Itu bukan dari usaha, bisa jadi itu dari warisan. Lebih baik kalian silau kepada cowok dengan
tangan yang kotor, keringat, berdebu, ya, itu hasil jerih payahnya itu luar biasa. Itu cowok maco itu baru cewek yang suka sama cowok yang benar-benar bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, upaya sendiri, bukan dari warisan orang tua. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian sebab mendapat kewarisan. Rekan-rekan mahasiswaku semua, sebab mendapat kewarisan itu diantara lain adalah menikah. Pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai nikah. Maka bagi yang pengen dapat warisan nih ya, kalian harus nikah. Nikah dengan konglomerat nih, cewek-cewek nih ya. Biasanya kan seperti itu nih perempuan. Saya pengen, udah saya nggak mau kerja, yang penting saya menikah sama cowok itu ganteng, tajir, mewah, kebutuhan hidup saya tercukupi semuanya, luar biasa, maka saya menikah. Ya silakan, itu pilihan kalian. Kemudian wala, memerdekakan hamba saya. Saat ini sudah tidak ada budak ya. Kemudian nasab nih, keturunan. Wah, saya mau menikah, selain tujuannya dapat warisan juga nasab, memperbaiki keturunan nih. Ya silakan, itu urusan hidup kalian. Tapi ingat, ya, tadi yang saya sampaikan, tujuan niat kalian itu jika seperti itu tidak baik, maka akan berakhir tidak baik. Ya. Sebab kehilangan waris. Apa aja nih? Perbudakan, perbedaan agama, pembunuhan, berlainan negara, nah yang terakhir murtad. Rekan-rekan mahasiswaku semua, ini perlu kalian sadari, perlu kalian waspadai mengenai modus-modus pernikahan ya. Ya, nah ini pemurtadan melalui nikah nih, yang perempuan nih jangan silau dengan cowok ganteng. Jangan silau dengan cowok-cowok yang merayu kalian dengan seiming-iming gemerlapnya dunia. Hati-hati, karena apa? Itu bisa jadi modus buat memurtadkan kalian. Kemudian 3 rukun waris. Apa aja nih 3 rukun waris? Pertama adalah mewaris, mayit yang meninggalkan harta. Kemudian ada waris, ahli waris, pewaris kalian. Kemudian yang ketiga maurus tarikoh, harta waris ya ditinggalkan. Jadi seperti itu. 3 rukun waris ini. Ada maurus, waris, dan waris. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Nah, perlu kalian ketahui juga nih supaya tidak salah. Waris, waktu, penerima, nilai, dan hukum. Kalau ini waris ya, coba kalian perhatikan waktu waris telah wafat. Kemudian penerimanya ada ahli waris, nilainya sesuai faraid, hukumnya wajib. Kemudian di sini ada hibah. Hibah apa waktunya? Sebelum wafat, ahli waris, bukan ahli waris, bebas, sunnah. Kemudian ada wasiat. Setelah wafat, bukan ahli waris, maksimal sepertiga dan bersifat sunnah. Yaitu perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Pak, saya mendapatkan wasiat nih dari orang tua saya, tertulis saya harus menikah dengan tetangga anak saya. Ya silakan, itu wasiat. Oke, bisa dipahami ya. Rekan-rekan mahasiswa semua, selain itu
ada beberapa tabel mengenai bagian-bagian penerima waris, anak perempuan berapa, laki-laki berapa. Tadi yang saya sampaikan di awal, dalilnya Quran surat An-Nisa, di situ laki-laki mendapat seberapa bagian, perempuan mendapat seberapa bagian. Bapak nih, bagiannya ini 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, anak laki-laki sisanya asobah, anak perempuan sisanya ini. Nah, oke, bagian ahli warisnya ini 16, 16, 12, 13, dalam prosentasenya ini nih. Kalian anak perempuan 13,54, laki-laki 34. Bisa dipahami ya? Anak perempuan sisa asobahnya berapa nih? Nah, seperti itu. Di sini ada family chart nih. Oke, rekan-rekan mahasiswa itu semua, coba diperhatikan hubungan nasabnya atau family chartnya kalian itu seperti apa? Kalian terhalangi apa enggak? Kalian dapat warisan apa enggak? Nah, ini family chartnya. Suami istri, nenek, kakek, ibu, bapak, saudara sekandung, mayit, anak kandung perempuan, laki-laki, cucu dari anak laki-laki, buyut, nenek buyut, sepupu sampai keponakan laki-laki, saudara sebapak. Nah, ini family chart semua. Oke. Baik. Nah, sekarang diagram mahram. Rekan-rekan mahasiswa itu semua, bahwa kalian nanti ya, dengan saudara kalian itu sekandung apa bukan nih? Nah, senasab apa bukan nih? Nah, apakah saudara tiri, sepupu, saudara ipar, menantu, cucu, mertua, paman, misalnya saudara ipar, keponakan besan. Yang hijau ini mahram nasabnya nih, mahram nasab yang hijau ya. Kemudian yang kuning mahram nikah. Kemudian yang merah ini bukan mahram ya. Yang hijau mahram nasab, yang kuning mahram nikah, yang merah bukan mahram. Saudara ipar tidak boleh dinikahi bersama dengan istri. Kemudian saudara-saudari kandung, ibu saya atau sepersusuan. Tuh, oke. Kemudian ada tabel waris. Coba teman-teman perhatikan tabel waris ini. Nanti saya sharekan filenya saja supaya lebih jelas. Kalau di video ini kan agak kurang jelas. Tabel waris ini ya, yang mendapatkan 1/3, 1/6, 1/8 itu siapa saja. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Untuk lebih jelasnya nanti kita diskusi lebih lanjut mengenai waris. Coba kalian cari referensi-referensi mengenai waris itu. Kasus-kasusnya apa, yuk kita diskusikan sehingga materi ini lebih mengena, lebih istilahnya lebih berinteraktif meskipun secara online. Baik teman-teman semua, demikian apa yang saya sampaikan mengenai waris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.